Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada laporan ini saya ingin menyampaikan juga ya paparan singkat lah ya mengenai apa yang sudah kami lakukan di 2000 ya setelah 2023, 2024 dan nanti di 2025. Lanjut. Nah ini ya Jawa Barat ini terpilih sebagai piloting ya Smart Province dan kami bersama dengan Provinsi DIY. Dan Alhamdulillah dengan didampingi oleh Prof. Haria dan kawan-kawan, kita itu menyusun master plan Smart Province ya bersama dengan seluruh kabupaten kota. Jadi memang kami bertemu dengan kabupaten kota itu sering banget ya. Banyak sekali kegiatan yang memang melibatkan teman-teman semua. Jadi ini kami terpilih di akhir 2022 diumumkan, 2023 penandatanganan nota kesepakatannya. Kemudian juga menyusun Smart Province dan di 2024 ini kita harus implementasi. Dan tentunya dokumennya sudah diserahkan juga ke Pak PJ Gub, juga ke Kepala Bapeda untuk jadikan acuan penyusunan RPJMN. Ya. Lanjut. Ini kenapa Master Plan ini penting, tentunya ini memastikan arah pembangunan Smart Province ya yang disertai dengan berbagai inovasi, pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian juga tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga harus berkolaborasi dengan semua kabupaten kota. Dan juga ekosistemnya juga harus terbangun antara provinsi dengan kabupaten kota, dan juga ini sebagai bentuk koordinasi pembangunan ya di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Saya kira saya beberapa kali sempat sampaikan bahwa nampaknya ada dua kata penting. Bagaimana how to adopt and then adapt. Itu kata Profesor Winardi ketika kami kuliah dulu, Bu. Beliau bilang yang paling gampang memahami adalah bagaimana mengadopsi kemudian mengadaptasikan. Diterjemahkan ATM ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita mengadopsi sesuatu, tentu kita lihat, kita mau makan nasi goreng, tapi yang ada di meja kita ada macam-macam makanan. Yang kita pilih nasi goreng, bukan nasi yang macam-macam, seperti buli segala macam. Nah, memilih itulah bagian dari tugas kita untuk meyakini bahwa kita sudah on the right track. Jadi hari ini nampaknya saya sangat berharap dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, mudah-mudahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persadian bisa menghasilkan satu kata yang sama karena mitra-mitra dari Kominfo ini yang komnya hadir di sini dari KPID kemudian dari KI ini adalah mitra yang juga perlu dirangkul. Kalau semuanya bisa berjalan seiring karena kita tidak mungkin sendiri, itu ada government, ada community, ada akademik, kemudian ada bisnis dan ada media. Pentahelik ini bisa berjalan dengan baik kalau kita terbuka. Dan tidak ada tadi dinding-dinding pemisah dan ego sektoral. Mudah-mudahan keinginan untuk ada orkestrasi bisa seirama untuk tujuan kita bersama, khususnya simplifikasi dalam layanan aduan dan integrasi bisa terlaksana dengan baik. Saya kira Bapak Ibu sekalian cukup panjang, tapi nanti para narasumber akan menyampaikan yang lebih jelas lagi. Berharap betul kehadiran Bapak Ibu sekalian di hotel yang sangat dekat dengan exit tol Pak Teten. Saya tadinya mau cari Google Map di mana ini ya. Begitu mau keluar saya bilang sopir, Pak itu hotelnya tuh Pak, tulisan Viris Pak ya, namanya Viris ya. Bacanya Viris apa Veris? Atau Miris Pak? Karena di sana ada Fitra Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar dan sukses. Dan menghasilkan sesuatu yang seperti yang diinginkan. Karena ini adalah bahan untuk penyusunan program dan kegiatan tahun 2025. Mudah-mudahan juga sekaligus curhat Bapak Ibu dari kabupaten kota agar orkestrasi ini bisa, namanya orkestrasi Bapak Ibu, seperti irama yang harmonis. Seorang konduktor yang baik, dia tahu bahwa pemain trompet sebelah kanan sana suaranya kurang tepat. Pemain perkusi yang ada sebelah kiri juga kayaknya terlalu keras. Ketika orkestrasi dipimpin oleh Dinas Kominfo Provinsi berlangsung dengan baik,
Saya yakin semuanya akan juga sesuai dengan keinginan kita bersama. Kita maju bersama untuk Jawa Barat yang baik. Akhirnya atas nama Bapak PJ Gubernur dan seraya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota se-Jawa Barat bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian tahun 2024 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah memberkahi kita semua dan kegiatan ini lancar dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi saja bahwa saat ini saya juga sedang bersama teman-teman di Kominfo itu sedang menyusun mekanisme untuk evaluasi Smart Province gitu. Jadi kalau yang lalu-lalu itu Smart City sudah rutin dilakukan, Smart Province baru tahun ini dan kami sedang menyusun instrumennya. Nanti siang pun saya rapat dengan teman-teman di kementerian untuk hal tersebut begitu ya. Nah, memang secara evaluasi yang ditanyakan salah satunya adalah orkestrasi gitu, keselarasan. Tapi kalau saya melihatnya jangan pikirkan tentang masalah evaluasi atau pokoknya yang penting dampaknya ya, manfaat realnya, bagaimana realisasinya. Ya, di Jabar ini. Jadi jangan nanti fokus hanya menjelaskan secara administratif gitu, tapi kita betul-betul harus melihat bahwa hanya dengan orkestrasi di tingkat provinsi dengan kabupaten kota lah Smart Province ini bisa berjalan. Dan hanya dengan orkestrasi ibu dan bapak yang mungkin selama ini di tingkat kabupaten kota itu merasa sulit menjalankan rencana pembangunan Smart City-nya, dengan keterlibatan provinsi mudah-mudahan bisa menjadi lebih mudah. Ya, karena akan ada dukungan, bantuan dari provinsi. Selama ini mungkin sibuk atau mikir sendiri solusinya seperti apa di tingkat kabupaten kota untuk merealisasikan Smart City-nya. Sekarang timbal balik, apa yang dilakukan Smart City di kabupaten kota bisa mendorong provinsi. Demikian juga kalau ada kendala di kabupaten kota dengan adanya Smart Province, provinsi bisa turun secara lebih efektif. Ini insya Allah bisa membantu untuk implementasi Smart City maupun Smart Province dengan lebih cepat di Jabar. Dan dengan demikian Jabar bisa menjadi betul-betul percontohan realisasi implementasi Smart Province di Indonesia. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi izin saya memberikan tepuk tangan untuk Ibu dan Bapak semua. Mudah-mudahan orkestrasi Smart Province dan Smart City Jabar ini berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari Bapeda tentunya tadi sudah dijelaskan, ingin menyampaikan seperti apa perencanaan pembangunan kita ke depan, terutama 2025 yang merupakan ada 3 tema di 2025 gitu ya. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menegaskan kembali bahwa forum sebuah OPD seperti ini adalah sebuah tahapan yang perlu dilakukan begitu ya. Tidak hanya ya nomor 1 tentunya coba kita ambil hikmahnya adalah silaturahmi begitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana secara substantif kita menyiapkan ke depan. Terutama adalah forum yang tahun ini, begitu, ya. Kenapa? Karena untuk forum 2024 menyongsong 2025 ini, begitu, satu hal yang sangat penting. Ya. Jadi ini ringkasan masalah atau pentingnya sebuah forum OPD dalam rangka menyusun Renja, kemudian yang pada akhirnya nanti adalah RKPD 2025. Saya yakin tadi ada dari Bapeda juga ini menyusun juga untuk di kabupaten kota begitu, seperti itu. Baik, lanjut. Nah, ada 4 isu Bapak Ibu sekalian untuk yang 2025 ya. Yang pertama adalah 2025 yang saya bilang tadi ada 3 tema. Akhir dari RPD 2024-2026, terutama kabupaten kota yang PJ gitu. Jadi ini harus sinkron dengan satu adalah RPJMD 2025-2030 yang akan dikawal oleh Bupati Wali Kota terpilih nanti. Jangan sampai nanti yang kita susun di RPD, kemudian nanti diwarnai oleh visi misi Bupati Wali Kota terpilih, nyambung. Saya kira demikian. Dan yang ketiga adalah awal dari RPJP 2025-2045 yang 20 tahun ke depan. Dan saya pikir Smart City atau event tadi apa sebelumnya, itu adalah jangka panjang memang harus kita lakukan, harus kita persiapkan. Ya, tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, begitu. Nah itu, jadi RKPD 2025 ini atau tahun 2025 adalah menurut saya angka yang sangat atau tahun yang sangat monumental gitu ya. Presidennya bareng, gubernurnya bareng, bupati wali kotanya juga bareng, makanya itu beres atau tidak mencapai Indonesia Emas 2045. Karena pilkada dan pilpres serentak ini tujuannya adalah supaya kita sinkron, bergerak bersama.
bukan mulai dari nol kayak Pertamina, tapi bergerak bersama. Kita tidak lagi bergerak dari nol, tapi sudah dari posisi sekarang untuk mencapai yang lebih baik 2045. Ya. Saya akan lebih mengajak dan menantangnya di 20 tahun ke depan untuk Indonesia Emas, karena program yang tadi disampaikan oleh Pak Prof, menurut saya ya perlu bertahap begitu ya, seperti itu di antaranya, dan merupakan sesuatu fondasi yang perlu dilakukan di awal tahun 2025 begitu. Lanjut. Belum. Sorry. Masih di belakang. Ya, yang kedua adalah nakon itu gegerebegan gitu. Saya jadi milu goyang ini. Jadi ikut goyang. Liur jadi nama cara. Oke. Undang-Undang Nomor 1 2022 ya, tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Ini seperti apa dampaknya? Dan ini memberikan kesempatan dan dukungan untuk seluas-luasnya otonomi daerah. Sebetulnya, seperti apa nanti saya jelaskan. Yang ketiga adalah transisi tahun politik ya. Kemarin kita sudah memilih siapa wakil DPRD DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, DPD dan lain sebagainya begitu ya. Nah ini yang akan dilantik di bulan Oktober Bapak Ibu sekalian. Posisi Oktober ini adalah masa-masa lagi genting-gentingnya membahas APBD 2025 dalam hal ini. Sehingga kita harus komunikasi politik, mau diselesaikan oleh DPRD lama atau DPRD baru. Nah, ini nanti peran PJ dan Sekda saya kira yang harus menyampaikan. Pasti menurut saya adalah DPRD lama. Baru mah nanti belum bikin perangkat dan segala macamnya lama lagi ya, seperti itu. Pasti akan diselesaikan. Jadi DPRD lama akan menyelesaikan dua. Satu adalah APBD perubahan, yang kedua APBD 2025. Gitu, ya. Ini masa transisi tahun ini memang sangat krusial, terutama teman-teman Bapeda ya, sing sabar tawakal istiqomah dalam tahun ini. Kita harus menyusun RPJP 20 tahun, menyusun RPJMD teknokratis yang akan diminta oleh KPU ya, bulan Juni untuk bahan debatnya calon bupati wali kota dan segala macamnya, dan harus diterjemahkan dalam program dan kegiatan begitu. Kemudian RKPD juga harus segera dibuat gitu ya. Kemudian yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Artinya bahwa ekonomi kita memang sudah cukup baik, tetapi belum merata. Ini rasio kita masih tinggi, kemiskinan juga masih tinggi, pengangguran juga masih cukup tinggi begitu ya. Ini PR kita. Nah, apalagi dengan digitalisasi ke depan, saya pikir ini menjadi tantangan. Apakah memang betul digitalisasi bisa menyelesaikan masalah itu? Saya ada berita bahwa sekarang sudah beberapa juta pegawai Gojek ya sudah keluar dari Gojek. Karena yang tadinya pendapatannya 1 bulan bisa 5 sampai 6 juta, sekarang hanya 1 juta per bulannya. Artinya mereka ingin kembali lagi ke perkantoran. Ya. Ini ada data menyebutkan seperti itu. Artinya ya salah satu digitalisasi yang memang harus kita menjadi tantangan kita ke depan. Bagaimana pengangguran yang cukup banyak kan? Penduduk Jawa Barat di 2045 nanti yang sekarang 49 juta, nanti 2045 ada sekitar 56,8 juta. Akan terbagi 27 kabupaten kota. Saya Aldin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.